Hebohnya isu pajak mobil 0% berimbas pada anjloknya harga jual mobil-mobil mahal. Bagaimana tidak, mobil Mitsubishi Expander dan Avanza yang dibanderol harga rp 200 jutaan kini bisa turun hingga 50%. Diharapkan dengan adanya kebijakan pajak 0% tersebut dapat menumbuhkan pertumbuhan otomotif di Indonesia. Sayangnya langkah pajak 0% ini juga menuai kontra dari beberapa pihak. Tak sedikit yang menilai penghapusan pajak mobil baru tersebut kurang efektif di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya ditakutnya akan terjadi pergeseran preferensi masyarakat atas kebutuhan tersier di tengah pandemi seperti ini. Meski begitu, staf khusus Menteri Perindustrian Neil Iskandar Daulay justru yakin pajak 0% akan dapat menumbuhkan pasar otomotif nasional. Sebab, mata rantai industri ini sangat panjang yang melibatkan jutaan pekerja. Usulan ini tentunya diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi konsumen, produsen dan pemerintah guna menjaga keberlangsungan industri otomotif, akses kendaraan pribadi yang terjangkau, penyerapan tenaga kerja hingga memberdayakan industri maupun pelaku usaha sektor lainnya, kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 22 September tahun 2020. Neil membantah pernyataan pihak tertentu yang mengatakan usulan keringanan pajak kendaraan baru tidak efektif karena masyarakat tidak akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan tersier. Menurut dia, dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, pada Agustus tahun 2020 tercatat penjualan mobil sebesar 37.291 unit. Angka tersebut meningkat 32,2% dibanding Juli sebanyak 25.283 unit. Artinya, daya beli masyarakat untuk barang mewah seperti mobil di tengah pandemi cukup tinggi, hanya saja masih terpusat pada golongan kelas tertentu. Bila ada relaksasi pajak, daya beli diyakini dapat tumbuh secara merata. Meski demikian, pihak Kemenperin membuka luas berbagai pertimbangan dan komunikasi terhadap usulan tersebut. Kini, relaksasi pajak kendaraan baru menunggu keputusan Menke. Terpisah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan tanggapan terhadap permintaan Kementerian Perindustrian mengenai pemangkasan pajak kendaraan bermotor di tengah pandemi. Menurut dia, pada dasarnya setiap ide atau usulan baru terkait pemberian insentif untuk menggerakkan ekonomi akan dikaji oleh Kementerian Keuangan, apalagi saat ini lajunya dihadang pandemi COVID-19. Akan tetapi, kita akan kaji lebih dahulu pajak pembelian mobil baru 0%, karena sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi nasional sudah banyak, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa, tanggal 22 September tahun 2020. Pada dasarnya, lanjut dia, pihak Kemenkeu telah memberikan relaksasi atau insentif pajak seperti pajak ditanggung pemerintah hingga pembebasan pajak penghasilan, PPH, pasal 22 impor. Kita akan terus lihat lagi apa-apa yang dibutuhkan untuk menstimulus ekonomi. Kita, Kementerian Keuangan selalu terbuka terhadap ide-ide, tapi kita juga akan jaga dari konsistensi kebijakannya, ucap dia. Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TMMIN, Bob Azam. Menurutnya, kalau pajak-pajak mobil baru itu jadi 0%, akan menekan harga mobil sekitar setengahnya dari saat ini. Bob mengakui industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli. Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah, kata Bob kepada Kompas.com belum lama ini. Harapan kita ada di pajak daerah. Kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik, ujarnya. Ilustrasi jika daftar pajak 0% meliputi 4 poin ini. Pajak pertambahan nilai, PPN. Pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Pajak kendaraan bermotor, jika perhitungan dengan asumsi total biaya langsung yang berhubungan dengan kendaraan yang dijual ada di kisaran 60%. Jika pajak dihapus, menghilangkan 40% dari komponen harga jual mobil baru ditanggung konsumen. Bisa jadi ilustrasi berikut terjadi untuk beberapa jenis mobil dari harga rata-rata jika dikurangi 40%.